Kebetulan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 gelombang 1 Universitas Negeri Medan pada jurusan Perhotelan dan Jasa Pariwisata. Pada kesempatan ini saya akan mengajar dasar-dasar kejuruan perhotelan, materi, sanitasi, dan hygiene dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, perbantuan diskusi. Silakan menyaksikan. Baik Bu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita memulainya dengan berdoa. Silakan yang memimpin doa. Siapa? Oke, silakan. Guru serta teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mau tanya, apakah kalian semua sudah sarapan? Sudah. Yakin? Semua hari ini sudah siap untuk pembelajaran kita ya? Sudah. Oke. Sebelum Ibu masuk pada pembelajaran atau materi utama kita pada pagi hari ini, materi kita tentang sanitasi personal hygiene dan sanitasi dan hygiene, personal hygiene dan personal grooming. Kalian sudah tahu ya? Ini kelanjutan dari materi kita di pertemuan yang lalu. Kemudian, Ibu mau tanya, berbicara tentang personal grooming dan personal hygiene. Ada yang tahu apa itu sanitasi, pengertian dari sanitasi? Ada yang tahu? Kita, Farid, silakan. Pengertian hygiene adalah usaha kesehatan preventif yang melakukan kegiatannya kepada usaha kesehatan individu maupun usaha kesehatan pribadi manusia. Ya. Yang lain bisa? Kalau hygiene, apa itu pengertian dari personal grooming? Silakan siapa yang tahu arti dari pengertian dari personal grooming? Menurut saya, personal grooming adalah terapian berpakaian dari ujung rambut hingga ujung rambut. Oke, itu. Yang lain sudah bisa terima? Sudah bisa mengerti? Sudah. Oke, sebelum itu aku mau tanya tadi, kalian sudah membersihkan kelas kalian? Ya. Dan dalam berbicara tentang sanitasi dan hygiene, berarti dalam Ibu mau tanya dalam keseharian kalian itu apa yang apakah kalian sebagai anak-anak perhotelan, apakah kalian sudah melakukan personal hygiene dan personal grooming? Seperti apa contohnya yang biasa kalian lakukan dalam kehidupan atau keseharian kalian sebelum datang ke sekolah? Menjaga kebersihan dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menjaga kebersihan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu termasuk dalam apa, personal hygiene atau personal grooming? Personal hygiene. Personal hygiene. Kalau personal grooming sendiri seperti apa? Menjaga kerapian pakaian. Ya, dari ujung rambut sampai Ujung kaki. ujung kaki. Oke. Kalau kalian sudah paham tentang apa itu sanitasi dan hygiene, apa itu personal hygiene dan personal grooming, maka Ibu akan memutarkan video atau menayangkan, menampilkan video yang berbicara tentang sanitasi, personal hygiene dan personal grooming atau sanitasi dan hygiene.
Semua boleh lihat dari depan. Ibu harapkan perhatiannya ya. Ya, ini ambil contoh dari salah satu SMK yang ada di Indonesia. Di negara kita. Bisa lihat kan? Kenalkan, nama saya Silakan disimak baik-baik ya. dan rekan saya Marita Maulana. Di video ini kami akan memperkenalkan standar grooming perhotelan, mulai dari kronologis dulu ya. Standar grooming front office pria. Rambut senantiasa bersih, potongan rambut rapi, tidak menutupi alis dan kerah pakaian, serta berwarna natural. Wajah bersih, tidak berkumis atau berjenggot, serta menggunakan masker. Memakai dasi sesuai ketentuan sekolah. Memakai name tag dan logo sekolah. Tangan dan kuku senantiasa bersih dan tidak diwarnai. Memakai ikat pinggang hitam berukuran 3 cm. Memakai celana panjang hitam dengan ukuran sesuai badan. Memakai kaos kaki hitam dan menggunakan sepatu pantofel yang telah disemir. Standar grooming front office wanita. Rambut senantiasa bersih, disanggul atau diikat rapi menggunakan hairnet. Wajah menggunakan make up secukupnya, serta memakai masker. Memakai dasi sesuai ketentuan sekolah. Memakai name tag dan logo sekolah. Tangan dan kuku senantiasa bersih, tidak diwarnai, serta tidak menggunakan aksesoris berlebihan. Memakai ikat pinggang hitam berukuran 3 cm. Memakai rok hitam sampai di bawah lutut. Memakai stocking berwarna kulit. Memakai sepatu pantofel hitam yang telah disemir. Standar grooming, housekeeping, dan laundry. Untuk pria, rambut senantiasa bersih, potongan rambut rapi, tidak menutupi alis dan kerah pakaian, serta berwarna natural. Wajah bersih, tidak berkumis atau berjenggot, serta menggunakan masker. Memakai name tag dan logo sekolah. Tangan dan kuku senantiasa bersih dan tidak diwarnai. Memakai ikat pinggang hitam berukuran 3 cm. Memakai celana panjang hitam dengan ukuran sesuai dengan badan. Memakai kaos kaki sekolah dan menggunakan sepatu pantofel yang telah disemir. Standar grooming, housekeeping, dan laundry. Untuk wanita, rambut senantiasa bersih, disanggul atau diikat rapi menggunakan hairnet. Wajah menggunakan make up secukupnya, serta memakai masker.
memakai name tag dan logo sekolah. Tangan dan kuku senantiasa bersih, tidak diwarnai, serta tidak menggunakan aksesoris berlebihan. Memakai ikat pinggang hitam berukuran 3 cm. Memakai celana panjang hitam dengan ukuran sesuai badan. Memakai kaos kaki sekolah dan menggunakan sepatu pantofel yang telah disemir. Apa itu sanitasi area kerja? Silakan diperhatikan. Ya. Sanitasi area kerja adalah suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mewujudkan kualitas lingkungan atau area kerja yang sehat, baik yang menyangkut tempat maupun bentuk atau wujud berupa fisik, kimia, biologis, termasuk perubahan perilaku. Apa saja contoh area kerja tersebut? Kita lihat. 1. Ada restroom atau kamar kecil. Kedua, ada change room atau ruang ganti. Kemudian mulai hari ini Ketiga, ada tempat cuci perawatan. Selain itu, ada kamar mandi, ruang istirahat, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai personal hygiene. Apa itu personal hygiene? Banyak para ahli yang memberikan definisi mengenai personal hygiene. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal yang artinya perorangan dan hygiene yang berarti sehat. Jadi, personal hygiene atau kebersihan perorangan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi personal hygiene atau kebersihan perorangan. Yang pertama ada body image, yaitu gambaran individu terhadap dirinya yang mempengaruhi kebersihan diri. Contohnya adalah kumis dan janggut pada laki-laki yang tidak dirawat atau dijaga kebersihannya. Yang kedua adalah praktik sosial, yaitu pada anak-anak yang kebiasaannya selalu dimanja dalam kebersihan diri. Tentunya dampaknya tidak baik terhadap kemandirian anak dalam menjaga personal hygiene atau kebersihan dirinya. Kondisi fisik atau tubuh dan juga psikis atau jiwa sangat berpengaruh terhadap kemampuan kualitas personal hygiene. Dampak personal hygiene dibagi menjadi dua, dampak fisik dan juga dampak psikososial. Untuk dampak fisik adalah dampak yang berpengaruh terhadap kondisi tubuh. Contohnya penyakit pada kulit seperti jerawat dan herpes, penyakit pada mulut seperti sariawan, penyakit mata dan telinga, dan juga gangguan fisik pada kuku. Dampak psikososial yaitu dampak yang mengarah kepada lingkungan sosial ataupun perasaan. Contohnya adalah rasa nyaman, keberanian, rasa malu, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tujuan personal hygiene. Yang pertama, meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Kedua, memelihara kebersihan. Ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Keempat, memperbaiki hygiene perorangan. Dan yang kelima adalah menciptakan keindahan dan mencegah penyakit. Lalu, apa saja personal hygiene tersebut? Atau apa saja kebersihan perorangan yang harus dijaga? Ya, Pak.
dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu itu semuanya harus selalu bersih, harus dijaga. Ibu perhatikan yang laki-laki juga kadang kuku-kukunya panjang, tidak boleh. Kalau mama itu kurang ditambahkan di sini, sebenarnya boleh diam. Ya, oke. Sebelum sudah semua belum juga sudah oke teman-teman sudah belum. Sudah? Oke, sebelum kita masuk pada presentasi, Ibu memeriahkan lagi salah satu video untuk semakin menambah pengetahuan kalian, pemahaman kalian tentang apa itu sanitasi dan hygiene, apa itu personal grooming dan personal hygiene sebelum kalian mempresentasikan. Kalau sudah mau perhatiannya ke depan sebentar. Istilah personal hygiene berasal dari bahasa Yunani. Personal artinya perorangan dan hygiene artinya sehat. Personal hygiene adalah suatu aktivitas untuk menjaga serta merawat tubuh agar tubuh selalu sehat dan bersih, serta mampu meningkatkan derajat kesehatan pada tubuh sehingga masalah kesehatan serta dampak negatif dari fisik maupun sosial dapat teratasi dengan baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi personal hygiene. Yang pertama adalah faktor predisposisi. Termasuk di dalamnya adalah pengetahuan, sikap, kepercayaan, tradisi, nilai budaya atau norma yang diyakini seseorang. Yang kedua, faktor pendukung, yaitu faktor lingkungan yang memfasilitasi perilaku seseorang. Faktor pendukung di sini adalah ketersediaan sumber-sumber atau fasilitas, misalnya puskesmas, obat-obatan, dan air bersih. Terakhir, faktor ketiga, yaitu faktor pendorong atau penguat. Faktor-faktor yang menentukan apakah tindakan kesehatan memperoleh dukungan atau tidak. Faktor ini terwujud dari sikap dan perilaku orang lain yang berpengaruh, seperti tokoh masyarakat, guru, petugas kesehatan, keluarga, pemerintah, yang dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku sehat. Kita lanjutkan ke jenis-jenis personal hygiene. Yang pertama, kebersihan kuku, kaki, dan tangan. Menjaga kebersihan kuku merupakan salah satu aspek penting dalam mempertahankan perawatan diri, karena berbagai kuman dapat masuk ke dalam tubuh melalui kuku. Selanjutnya, kebersihan rambut. Dalam menjaga kebersihan rambut dapat dilakukan dengan keramas. Keramas minimal dilakukan 2 kali dalam seminggu. Keramas harus lebih sering dilakukan jika seseorang melakukan aktivitas yang mengeluarkan banyak keringat, seperti selesai berolahraga dan bekerja. Yang ketiga, kebersihan gigi dan mulut. Hygiene mulut membantu mempertahankan status kesehatan mulut, gigi, gusi, dan bibir. Dengan menggosok gigi dapat membersihkan gigi dari plak, bakteri, dan mengurangi ketidaknyamanan yang dihasilkan dari bau dan rasa yang tidak nyaman. Yang keempat, kebersihan mata. Dalam menjaga kesehatan, selain menjaga kebersihan diri, kita juga harus menjaga penampilan diri atau yang sering disebut dengan istilah grooming. Penampilan merupakan bagian dari bentuk citra diri yang terpancar dari seseorang, karena penampilan merupakan suatu sarana komunikasi antara kita sebagai karyawan dengan customer dan rekan kerja.
Penampilan diri tercermin dari dalam diri seseorang atau yang sering disebut dengan inner beauty, sehingga seseorang itu kelihatan tampil menarik. Berpenampilan menarik adalah salah satu kunci sukses seseorang. Sekarang kita bahas grooming atau penampilan diri dari seorang staf wanita. Yang pertama, wajah. Wajah harus bersih dan tidak berminyak, dan memakai make up yang kelihatan tidak mencolok. Untuk rambut, panjang rambut maksimal sebatas bahu, bila melebihi bahu diikat dengan hairnet. Selanjutnya yang ketiga, kuku dipotong pendek dan bersih serta tidak berkutek. Untuk pakaian, mengenakan seragam yang disediakan oleh perusahaan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan. Kalau misalnya di sekolah, harus menggunakan pakaian yang sesuai dengan standar sekolah. Pakaian dicuci dan disetrika rapi, dijaga kerapihannya, seperti kancing, keleman, resleting jahitan jangan sampai terlepas. ID card dipasang di dada kiri atas sesuai peraturan. ID card tidak boleh dicoret-coret dan harus selalu bersih. Sepatu yang dipakai tergantung bagian dan seragam yang disediakan perusahaan. Dan yang terakhir, aksesoris seperti cincin, anting-anting, jam tangan, dan kalung tidak boleh berlebihan atau mencolok. Itu adalah standar grooming untuk staf wanita, dan kalau di sekolah disesuaikan dengan peraturan di sekolah. Berikutnya, grooming atau penampilan diri dari seorang staf pria. Yang pertama, wajah bersih dan tidak berminyak. Selanjutnya, rambut tidak melebihi kerah baju dan tersisir rapi. Kuku dipotong pendek dan harus bersih. Selanjutnya, pakaian mengenakan seragam yang disediakan oleh perusahaan disesuaikan dengan bidang pekerjaan. Nah, untuk sekolah berarti sesuai dengan peraturan sekolah. Di samping itu, memakai pakaian dalam singlet, bukan t-shirt. Kancing baju kemeja hanya bagian atas yang terbuka. Tetapi bila memakai dasi, maka kancing kemeja ditutup sampai bagian leher. Pakaian dicuci dan disetrika rapi, dipelihara kerapiannya seperti kancing, keleman, resleting jahitan jangan sampai terlepas. ID card dipasang di dada kiri atas sesuai peraturan, dan ID card tidak boleh dicoret-coret, harus bersih. Celana sebatas mata kaki dan harus sesuai dengan model yang ditentukan. Selanjutnya, model sepatu harus sesuai dengan yang ditentukan oleh perusahaan dan disemir agar terlihat bersih. Dan aksesoris yang digunakan tidak boleh berlebihan. Sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok masing-masing? Sudah? Sudah? Oke, kelompok 1 silakan. Ya. Sebelumnya Ibu mengingatkan lagi, personal hygiene dan personal grooming berarti kebersihan dan kerapian dari ujung rambut sampai ujung kaki. Oke, dipersilakan. Baik, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan. Perkenalkan, nama saya Anton Dodon Imandian. Di sini, saya akan memperkenalkan tentang standar personal grooming perwakilan dan personal hygiene. Baik, mulai dari personal grooming. Rambut selanjutnya bersih, dipotong rapi, tidak menutupi alis dan kerap pakaian, serta berwarna natural. Personal hygiene sendiri memiliki beberapa ketentuan, yaitu rambut senantiasa bersih dan rapi, wajah bersih, tidak berminyak, berpengedot, berkumis maupun berjenggot, telinga dan gigi tidak berkotoran, bersih, higienis, pakaian selalu rapi, kuku dipotong pendek, dan menggunakan sepatu yang telah disebut. Baik, saya ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Banyak rambut senantiasa rapi, disanggul atau diikat rapi menggunakan air. Wajah menggunakan makeup sebelumnya.
kerapian diri dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Ada pertanyaan untuk itu? Tidak ada? Sudah jelas? Oke. Untuk itu kita ada ada yang sudah ibu perhatikan, ada beberapa yang baru keluar yang bergerak berdua ya. Yang lain dulu. Itu nanti diperhatikan. Itu yang itu mau garis bawah tentang dari rambut saja dulu. Kalau kita sudah melakukan itu dari rambut, maka akan kebersihan diri, keseutuhan diri itu kita sudah akan bisa melakukannya. Kerapian mulai hari pembelajaran hari ini, ibu harapkan ke depan kerapian itu diperhatikan. Tidak lagi kebiasaan baju di luar itu tidak ada lagi mulai hari ini. Ya, jadi baju harus selalu apa? Ya, apalagi seragam. Memang kalian belum dapat seragam jurusan, tapi ada baju hitam putih dari ini sudah dibagi di sini. Harus selalu rapi, bersih, nempel, harus selalu ada dipakai. Yang perempuan ini tidak ada. Ibu harap ke depan di pertemuan-pertemuan berikut sudah dapat mempraktekannya. Mulai sekali lagi, kebersihan diri, kerapian diri harus selalu. Kalian hari ini berapa orang yang hadir? 12 orang pada pertemuan-pertemuan kita berikutnya. Ibu mau lihat bahwa sudah melakukan atau mempraktekkan apa yang kita dapatkan hari ini atau belum. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin